Bila kita melihat pilihan saham blue chip di kuartal 4 2023 yang lalu yang saya publish di video berikut ini nih, hasilnya adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah review hasil dari nabung saham Q3 sampai Q4 2023. Nah, ini contoh dulu ya, di yang pertama itu, ini BBCA itu muncul menjadi pilihan itu di kuartal 3. Jadi ini saya mulai dari sejak bulan Juli, Agustus, September, ini kuartal 3, kemudian kuartal 4-nya juga kita masih tabung di Oktober, November, Desember, sampai Januari. Itu saya ambil harga di bulan Juli itu di awal, tanggal 1 Juli di harga opening, 9.025, kemudian ini 9.100 dan seterusnya, sampai di Januari tanggal 1. Ya tanggal 2 lah tepatnya ya. Kalau kita hitung rata-rata dari harga yang sudah kita beli itu di harga 9.045 dan harga terkini yaitu tanggal 12 Januari 2024 itu 96.50. Sehingga totalnya itu profit 6,6%. Nah, berikut ini saya buka semua yaitu BBCA, BMRI, AMRT dan sampai MAPA ini adalah yang muncul di kuartal ketiga. Kemudian di kuartal keempat kita nambah satu saham yaitu Bian. Kemudian ini adalah hasilnya dan secara profit kita dapat melihat bahwa hampir semuanya profit kecuali satu yaitu AMRT yaitu minus 5,9%. Dan kalau kita rata-rata dari semuanya ini itu kita mendapatkan net profit itu sebesar 8,6%-an. Ya not bad lah ya. Dan masih menyambung dari video tersebut, video kali ini saya akan pilihkan saham-saham blue chip untuk ditabung di kuartal 1 di 2024 ini. Bagi kalian yang ingin memulai investasi tapi belum punya akun di sekuritas itu bisa cobain ya pakai aplikasi Ajaib. Ini adalah aplikasi yang saya pribadi gunakan untuk investasi saham. Aplikasinya ini bagus dan lengkap, mudah digunakan serta cocok buat pemula. Oh iya, bagi yang membuka menggunakan link di layar itu bisa gabung juga ke grup Telegram Signal Saham di JSX Pro. Itu caranya bisa WA saja ke tim support kami seperti di layar. Hai, nama saya Tommy Yu dan welcome to JSX Pro ID Channel, tempat di mana kalian bisa belajar trading dan investasi. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir, silahkan untuk bisa subscribe terlebih dulu. Dan saya juga mengundang bagi teman-teman semua untuk join ke grup komunitas trading dan investasi di Telegram JSX Pro ID. Linknya saya siapkan di bagian deskripsi. Tanpa panjang lebar lagi, yuk kita langsung bahas. Let's go! Topik kali ini kita akan bahas nabung saham kuartal 1 di 2024. Ini pakai metode dollar cost averaging saham-saham blue chip. Ini saya senang banget kalau kita bahas tentang saham di Indonesia. Dan ini adalah kelanjutan dari tutorial sebelumnya. Di video yang lalu itu saya bahas yang kuartal 4 2023. Sebelum masuk ke situ, kita disclaimer terlebih dulu bahwa kami ini bukan penasihat investasi dan segala konten ini untuk edukasi semata ya. Please do your own research. Nah, sebelum masuk, saya akan ulangi terlebih dulu sedikit tentang mengapa nabung saham. Konteksnya dalam saham kali ini adalah saham-saham blue chip ya, dan market cap-nya itu di atas 20 triliun. Untuk metode investasi ini pakai dollar cost averaging istilahnya, yaitu nabung berkala. Dengan cara itu menentukan sahamnya terlebih dulu, dan kita start nabung. Start nabung artinya pembelian secara berkala, bisa mingguan, bisa bulanan, itu terserah dari kita masing-masing. Karena kita akan mendapatkan harga beli rata-rata yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lump sum. Lump sum artinya kita beli langsung sekaligus di depan. Dan ini untuk orientasi yang jangka panjang ya, 3-5 tahun ke depan. Baik, untuk metode pemilihan sahamnya saya bagi menjadi dua, yaitu dengan menggunakan analisa hybrid, yaitu fundamental dan teknikal. Kita masuk dulu ke kriteria pemilihannya, yaitu ini untuk saham blue chip, yaitu market cap-nya tentu di atas 20 triliun. Revenue-nya ini growth, year on year. Net income-nya growth, jadi ada pertumbuhan dari 1 tahun sebelumnya gitu ya. Kemudian ini ada satu, ini mungkin kriteria yang di kuartal sebelumnya itu ada. Ini saya coret kali ini, yaitu DER-nya di bawah 1. DER adalah rasio hutang. Kenapa saya coret? Karena kalau ini tidak terlalu tepat bila diterapkan di saham-saham perbankan. Makanya ada beberapa yang protes dari teman-teman semua. Dan akhirnya saya coret saja. Dan kemudian ini ROI-nya tetap di atas 15% untuk menunjukkan bahwa company-nya itu bertumbuh. Oke, ini adalah yang sisi fundamentalnya. Kemudian dari sisi teknikal, itu saya menggunakan chart weekly dengan SMA 100 di atas SMA 200 dan harganya sekarang di atas SMA 100. Kemudian ada technical rating buy dan strong buy. Dan terakhir adalah kita menggunakan verifikasi candlestick. Ini dari sisi analisa teknikal. Jadi gabungan dari keduanya ini kita akan mencari satu saham-saham yang dapat dibeli berkala
di berbagai sektor, fundamentalnya bagus, secara teknikalnya uptrend dan jangka panjang. Nah, teman-teman semua, untuk metode screeningnya sendiri itu basically sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini saya sekarang sedang berada di layar dari TradingView. Saya menggunakan dalam hal ini tuh ya chart weekly dari IDX. Kemudian saya pakai di sini nih, di pojok kiri bawah ini ada stock screener. Ini kalau saya munculkan di sini, itu saya sudah pasang kriteria-kriteria yang digunakan untuk screening, seperti yang tadi saya sebutkan. Dari sisi fundamental itu market cap-nya 1,4 billion, ini sama dengan 20 triliun kalau dirupiahkan. Kemudian revenue growth-nya itu above zero artinya itu positif gitu ya, ada pertumbuhan. Net income-nya juga bertumbuh, ROE-nya di atas 15. Dari sisi teknikalnya SMA 100 di atas SMA 200, harga di atas SMA 100, dan technical rating-nya ini strong buy maupun buy. Oke, itu saja. Kemudian di chart weekly saya jalankan screeningnya dan muncullah itu, saya langsung buka saja di sini. Ada 12 saham yang terpilih yaitu BCA, BRI, BIAN, BMRI, PANI, dan seterusnya sampai ke bawah ini ya. Dan tidak semua dari ini kita akan ambil, tapi kita akan lakukan verifikasi itu menggunakan candlestick secara visual supaya memastikan saham yang kita pilih itu bagus gitu ya. Kita akan mulai satu persatu dari BCA terlebih dulu. Nah, chartnya seperti ini, keren ya BCA. Kita akan flag kasih warna biru seperti ini, kita flag begini, kita pilih ya. Kemudian yang kedua adalah BRI, chartnya juga bagus, mirip-mirip dengan BCA, kita flag. Kemudian BIAN. BIAN sendiri ini terlihat masih sedikit mendatar begini, tidak terlalu grafiknya heboh seperti sebelumnya, tapi ini masih kita pertahankan ya. Saya rasa masih oke, kita beri kesempatan di satu kuartal ke depan lagi. Kita pilih juga di sini. Untuk berikutnya adalah BMRI, BMRI juga bagus. Kemudian PANI. Nah, PANI ini terlihat ini masih uptrend, cuman sekarang ini sedang swing ke bawah ya. Swing ke bawah ini membentuk kemungkinan akan ada koreksi di sini. Menurut saya PANI ini kita bisa keluar terlebih dulu ya, karena ini jaraknya ini salah satu alasannya adalah ini kemungkinan besar akan koreksi dan jarak dari ini SMA 100 ke harganya ini cukup jauh. Jadi kemungkinan dia akan turun. Jadi kita akan skip dulu PANI. Dan pilihan saham yang di kuartal 3, kuartal 4 tadi kan ada PANI. Nah, kita bisa exit ya. Berikutnya adalah DSSA. DSSA ini kita nggak pilih karena bentuk candle-nya ini bolong-bolong seperti ini ya. Ini menunjukkan bahwa likuiditasnya itu kurang. Berikutnya Multisarana. Masa ini bentuk chartnya itu kurang terlalu baik ya. Karena dia turun di bawah SMA 100, kemudian naik lagi, turun lagi seperti ini. Ini kurang preferable secara chartnya. Berikutnya adalah chart Akra. Chart Akra ini bagus sekali. Dia walaupun ini pergerakannya agak sedikit mendatar ya, tetapi SMA-nya 100 ini naik dengan bagus dan hopefully dia beberapa waktu ke depan dia akan membentuk chart yang lebih tinggi lagi ke atas. Kita pilih Akra, kemudian MAPI. MAPI juga sama, bentuk chartnya bagus ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, berikutnya ada yang baru, ini yaitu Medco. Medco ini kalau di sini terlihat ini chartnya tidak terlalu stabil ya, dalam arti tidak stabil seperti ini. Ini chartnya volatilitasnya agak tinggi, jadi turunnya cukup dalam, naik, turun lagi, kemudian naiknya kencang, turunnya kencang, begitu. Ini memang saham-saham energi itu kriterianya seperti itu. Dan menurut saya, Medco ini bisa kita pertimbangkan untuk kita masuk di sini ya. Bagi teman-teman yang nggak suka fluktuasi, volatilitas tinggi, itu mungkin nggak perlu ambil saham ini, tetapi ini menurut saya itu layak untuk kita ambil deh. Kita lihat ya nanti satu kuartal ke depan, nanti kita analisa lagi hasilnya seperti apa untuk saham Medco ini. Dan kali ini kita akan ambil saham Medco ini. Berikutnya saham Silo. Silo adalah Siloam Hospital ya. Ini masuk ke sektor healthcare. Dan ini kita lihat bahwa chartnya bergerak dengan bagus sekali, naik. Dan kita ambil saham ini ya. Terakhir adalah MAPA. MAPA ini juga bergerak naik dengan keren banget. Kita tetap keep saham ini. Ini sudah ada sejak kita nabung di kuartal 3 yang lalu. Jadi teman-teman muncul beberapa pilihan saham di sini ya. Ini saya sort di sini, oke? Sehingga ada 9 saham, BCA, BRI, BIAN, BMRI, Akra, MAPI, Medco, Silo, dan MAPA. Baik, sebelum masuk ke rekap dan kesimpulan, saya ingin review sedikit tentang saham AMRT ini. Nah, saham AMRT ini kelihatan bahwa ini harganya sudah tidak lagi bisa kuat naik ke atas ya. Sudah dari sejak awal tahun 2023, ya ini Januari, Februari ini sampai dengan hampir setahun ini harganya tidak bergerak naik dan mendatar terus. Jadi saya rasa ini saatnya kita untuk switch, kita exit dari saham ini dan ganti saham yang lain.
Baik, rekap dari portofolio yang ada, ini yang pertama ini nih ya, saham ini AMRT kita exit ya, yang ini, kemudian saham PANI kita exit juga. Kemudian kita entry 4 saham baru yaitu BRI, Akra, Medco, dan Silo. Di quarter depan nanti kita akan review kembali hasilnya seperti apa. So pastikan teman-teman subscribe ya supaya nggak ketinggalan ketika nanti muncul video reviewnya di quarter depan. Baik, sebagai kesimpulan, itu invest pada saham-saham dengan cara ditabung berkala atau dollar cost averaging, karena cara ini adalah yang paling simple dan paling mudah. Dan tentunya bila teman-teman belum punya akun, itu bisa menggunakan Ajaib Sekuritas ya. Yang terakhir adalah lakukan review berkala untuk pertumbuhan portfolio optimal. Contoh seperti yang video ini dibuatkan, itu kita 3 bulanan akan mereview hasilnya seperti apa. Nah, itu saja teman-teman hasil analisa singkat dan kita coba di video berikutnya. Nah, itu tadi saudara adalah pilihan saham yang bisa ditabung di kuartal 1 2024 ini dan semoga bisa menambah profitabilitas investasi bagi teman-teman semua ya. Thanks a lot atas perhatiannya dan kita coba di video berikutnya. Saya Tommy Yu dan salam cuan, sukses selalu. Dadah.